pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam modul pembelajaran online bagaimana mendapatkan side income dari dunia internet ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana menggunakan sosial media marketing ya untuk mendrive blog traffic Anda. Ya, dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah bicara bagaimana men-share artikel Anda di Facebook dengan gambar ya. Dan kemudian yang kedua juga bagaimana melihat traffic ya. Jadi kalau Anda punya page di Facebook, Anda akan mendapatkan informasi mengenai jumlah traffic yang mengklik artikel yang Anda share. Dan juga Anda perlu atau wajib memasang social share plugin supaya pembaca blog Anda bisa mendapatkan atau mudah men-share artikel-artikel Anda. Nah, dalam bagian berikut ini kita akan bicara mengenai bagaimana cara menambah likers ya. Jadi kalau Anda sudah punya social share plugin, Anda rajin nge-share, tapi kalau jumlah friends atau jumlah followers Anda itu tidak begitu banyak, mungkin tidak impactful. Karena itulah kita kemudian harus rajin menambah friend atau mengundang follower ya. Jadi kalau Anda punya akun personal itu mudah Mas ya. Jadi Anda hanya mengundang friends ya, atau add friends. Tapi kalau Facebook account Anda bentuknya page seperti ini punya saya, page saya, ya meskipun namanya personal tapi ini sebenarnya page. Anda bisa caranya mengundang teman Anda untuk like artikel page Anda adalah seperti ini, invite friend. Ya. Jadi diklik di sini, invite friend. Anda bisa tambahkan teman Anda kemudian send invite. Anda mungkin rajin lah ya send invite ya, mungkin sehari 10 orang Anda invite, besoknya 10 orang lagi. Kalau misalnya dari 10 orang itu ada sekitar 3 orang yang mau like page Anda kan menjadi lebih bagus ya. Nah, itu cara pertama ya. Yang kemudian cara kedua adalah sering-sering sharing konten yang inspiring. Ya, contohnya ini konten-konten yang saya sharing, sekali lagi konten yang saya sharing ini ada gambarnya, ya, kata-kata di sininya menarik, ya. Jadi Anda bisa lihat itu menarik sehingga orang lebih cenderung mau like atau mengklik. Nah kalau likernya banyak itu tentu artikel ini akan menyebar ya, sehingga mengundang orang lain untuk juga nge-like page Anda, ya. Atau ini ya kemarin ya. Jadi judulnya menarik, gambarnya oke kayak boyband. Sehingga yang like cukup banyak sampai 67 orang. Dan kemudian yang karena di like oleh banyak orang, itu sekali lagi ya, algoritma Facebook itu akan membuat artikel Anda terus nampak di newsfeed kalau yang pertama yang nge-like banyak, yang nge-share banyak, atau yang ngeklik. Kalau yang ngeklik banyak, itu juga tinggi Mas ratingnya. Artinya tulisan ini akan terus muncul di newsfeed para follower akun saya. Kalau yang nge-like banyak, yang nge-share lumayan banyak, atau yang ngeklik ya. Nah semakin banyak ditampilkan akan semakin banyak orang melihat dan akan semakin banyak orang ngeklik. Itu namanya seperti bola salju ya. Jadi Anda harus sering-sering rajin nge-share artikel-artikel seperti ini dari blog Anda dengan gambar sekali lagi. Karena kalau tanpa gambar tidak begitu menarik. Nah setelah Anda pasang, Anda bisa share juga ke teman-teman Anda ya, caranya seperti ini. Jadi di-share lagi ke teman Anda ya, on friend timeline. Carilah teman Anda yang kira-kira suka dengan artikel ini ya, ininya di remove aja ya, kemudian Anda share ya. Jadi tiap hari lakukan seperti itu ke 2 atau 3 teman Anda ya. Jadi hari Senin 3 orang, hari Selasa 3 orang di-share sekali lagi, tapi teman Anda yang kira-kira suka dengan artikel seperti ini ya. Kalau di-share di timeline-nya teman Anda, teman-temannya teman Anda itu juga akan melihat artikel ini Mas, dan itu akan bisa membuat menjadi viral ya. Kalau Anda menyebar ke 3 orang tiap hari, kalau 5 hari kan 15 orang. Nah masing-masing temanmu itu mungkin punya teman 100 kan lumayan bisa menyebar. Jadi jangan segan-segan untuk nge-share ini ke teman-teman Anda ya, atau ke grup ya, grup yang mungkin Anda anggotanya. Sekali lagi jangan spam ya, jangan spamming. Saya nggak begitu suka dengan spam. Ya sekali lagi seleksi teman-teman Anda itu memang kira-kira
senang dengan artikel ini, sehingga ketika di-share dia malah justru bukan marah tapi malah suka gitu ya. Itu sering saya lakukan juga ya, saya nge-share ke teman-teman saya atau ke grup. Jadi seperti itu Mas ya, jadi sering men-share artikel-artikel menarik, dan kemudian setelah itu dikasih gambar, kemudian Anda juga rajin menge-share-nya ke teman-teman Anda. Jadi setelah muncul pun Anda share lagi ke teman-teman Anda. Itu akan membuat seperti bola salju. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, memang ini salah satu pilihan juga ya, kalau misalnya kita ada sedikit modal ya. Jadi untuk menambah liker itu kita bisa mempromosikan page kita, bisa mempromosikan web Anda atau page ya. Kalau page ini kita coba ya. Saya dulu pernah melakukannya. Ini Anda bisa masang page ya. Misalnya ini saya pasang deh ya. Ini kita percobaan aja yang bisnis online ya. Jadi interestnya kita menyasar orang-orang yang suka dengan bisnis online. Usianya di atas 18 sampai 65, semua gender ya. Ini gambar saya ya, saya kasih kata-kata seperti ini. Ini bisa diedit juga ya. Diedit tulisannya seperti apa ya. Save. Mungkin nggak begitu bagus, ini life skill saja karena dikasih batasan ya, tidak bisa sampai 3 baris, hanya 2 baris pun sampai hanya segini ya. Ini gambarnya menarik. Nah, kemudian kita tetapkan ya budgetnya, mungkin saya $1 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak ya, 13.000. Durasinya berapa hari ya, mungkin kita bikin mungkin kita bikin 2 hari saja ya. Dari ini kebetulan tanggal 29 Agustus Mas, kita berhenti mungkin 1 September ya. Nah ini kalau Anda baru pertama kali, nanti di sini Anda ditanya nomor kartu kredit Anda. Kalau belum punya emang tidak bisa pasang Mas. Nah, kemudian klik promote ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah setelah itu di review ya, biasanya setelah 15 menit baru disetujui ya, dan nah, nanti mereka ngasih laporan Mas, yang ngasih laporan di page-nya itu. Misalnya kita klik Facebook sebagai page. Nah ini view promotion ya. Siapa yang nge-like. Coba lihat di sini. Nah ini ya, dikasih grafik berapa yang nge-like ya, new pack 11. Kalau dipromosikan biasanya tinggi ya. Jadi intinya itu promosi melalui page ya. Jadi page kita yang dipromosikan. Nah itu saya pernah melakukan eksperimen, memang jatuhnya gini Mas, 1 like sekitar Rp300 jatuhnya. Jadi kalau Anda mau menambah 1000 likers itu berarti biayanya 300 rupiah kali 1000, 300.000. Jadi kalau Anda mau menambah 1000 likers, Anda butuh dana promosi 300.000, karena saya pernah eksperimen 1 like itu jatuhnya antara 300 rupiah sampai 350 rupiah. Ya. Jadi memang saya terus terang jarang mempromosikan ini. Saya lebih sering promosi dengan boost, ya, dengan boost. Menurut saya boost ini lebih efektif karena lebih murah dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan dari boost ini biasanya kita mendapatkan ini juga, mendapatkan likers baru. Ya. Coba ini kita boost ya. Artikel ini menarik. Kita coba boost eksperimen ya. Kita kasih budgetnya 50.000 saja. Ya. Ini orang yang menyukai page saya dan teman kita. Ya.
Jadi coba kalau ini 11.000. Nah kalau ini adalah orang-orang yang belum menyukai page kita, ya. Coba ini kita bikin aja create new audience Indonesia, Indonesia. Kita pilih semua aja, yang nggak usah ada interestnya, save. Ya, jadi ini saya mau mencoba memboost artikel ini untuk audiensnya people you choose through targeting, ya. Targetingnya adalah orang Indonesia yang usianya di atas 18 tahun. Budgetnya 50.000 saja. Dan durasinya cukup 2 hari saja. Ya. Jadi 25.000 per hari. Ya, karena saya ingin menghabiskan 50.000 hanya dalam 2 hari. Ya. Bisa juga dibikin 3 hari, ya. Nah, saya coba 2 hari saja, hari ini dan besok. Nah, kemudian kita klik push. Nah, ini dan. Jadi ini juga butuh dipromosi, di review sama Facebooknya, kemudian dan. Nah, ada kalimat sepertinya boosted, ya. Nah, nanti kita dapat laporannya seperti ini, insight, ya, ini klik insight, di mana dalam laporan itu kita mendapatkan informasi siapa yang ngeklik, ya, jumlah yang ngeklik, dan kemudian berapa yang melihat iklan kita dan berapa yang ngeklik, ya, seperti ini, ya, ini jumlah yang melihat artikel kita, ini yang jumlah ngeklik. Ini tidak saya boost, ini yang saya boost. Tanpa saya boost pun sebenarnya artikel ini yang saya share ini sudah banyak pembacanya, 5.500. Yang ngeklik juga sangat banyak, 472. Artinya saya membayangkan artikel ini efektif untuk menarik jumlah pembaca baru. Nah, apalagi kalau saya boost, ya, saya berharap nanti yang ngeklik bisa sampai 3.000. Ya, dengan uang 50.000, target saya bisa mendapatkan klik 3.000. Nah, dari 3.000 ini bisa datang ke blog saya, mudah-mudahan dia kemudian juga ikut menjadi pelanggan blog saya. Jadi dengan uang 50.000 kita mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Ya, sekali lagi seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, kalau kita hanya nge-boost, orang kemudian datang ke artikel kita, ya, datang ke web kita, tapi tidak kita tangkap. Kita biarkan saja hanya membaca artikel itu, ya sia-sia. Dia kemudian lupa, ya, karena orang terus terang ini overload information, Mas. Jadi orang harus ditangkapnya dengan cara seperti ini, ya. Saya minta invite BBM atau nanti saya terangkan dalam pop-up email, ya, ditangkap. Sehingga uang 50.000 yang saya keluarkan di sini, ya, uang 50.000 ini bisa memberikan return on investment yang lumayan bagus. Karena dari 50.000 saya mendapatkan misalnya 3.000 pembaca baru. Dari 3.000 yang ngeklik artikel ini, mudah-mudahan katakanlah ada 300 yang menjadi anggota BBM saya. Ya, 300, ya lumayan. Dengan uang 50.000 kita mendapatkan prospek 300. Ya. Itu yang namanya relationship marketing, Mas, yang sangat penting, ya. Prospek itu penting. Harus bangun prospek. Sehingga ketika kita nanti punya produk yang mau dijual, kita sudah punya prospek ribuan atau bahkan puluhan ribu. Ya. Itulah kenapa tempo hari ada salah seorang digital marketer dari Indonesia punya prospek database email 200.000. Dengan database email 200.000 itu dia kemudian pernah jualan properti. Dan dalam satu malam dia bisa memboost artikel promosinya ke 200.000 itu, dan dia bisa melakukan penjualan 10 miliar. Jadi 10 miliar itu tidak akan mungkin bisa dia dapatkan kalau dia tidak punya prospek 200.000. Nah, bagaimana caranya mendapatkan prospek 200.000 orang masuk email itu? Ya caranya seperti ini, Mas, tadi. Anda promosikan artikel Anda di Facebook dengan biaya 50.000, diklik oleh ribuan orang. Begitu dia masuk ke blog Anda, harus langsung ditangkap prospek itu, dijadikan prospek supaya tidak lari, ya. Karena kalau dia cuma baca ini, ya sudah, dia minggu depan lupa blog saya apa, gitu, Mas, ya.
Jadi ini saya boost ya. Tapi itu tidak usah sering-sering Mas ya. Karena dengan organik pun sebenarnya juga kadang-kadang bisa mendapatkan pembaca yang banyak dengan organik ya. Organik itu tanpa iklan. Ya. Dapat 223 pembaca, 472 ya lumayan lah ya. Kemudian ini juga pernah saya banyak ini ya. 266. Jadi memang tergantung tulisannya. Kalau tulisannya menarik, biasanya yang klik juga akan banyak. Jadi itu Mas, iklan via FB Ad ya, bisa iklan promosi audiensnya tadi sudah saya contohkan juga eksperimen ya, view promotion ya, bisa dilihat. Saya promosikan ini page saya 10.000 saja per hari dalam waktu 3 hari, jadi 30.000. Sekali lagi dapatnya biasanya satu liker baru itu harganya Rp300. Nah, kalau kemudian Anda ingin memboost, ya tadi sudah saya contohkan juga ya, di boost artikelnya supaya mendapatkan pembaca baru. Dan mudah-mudahan pembaca baru itu juga kemudian ikut melike artikel ini. Dan seperti itu biasanya Mas. Ketika saya memboost artikel ini biasanya saya dapat liker baru juga. Ya. Nah, yang terakhir, selain Anda add friend atau add follower, invite follower, Anda sharing konten, iklan via FB Ad, Anda bisa memasang FB page di blog Anda. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini blog bagus, Pro Blogger. Ini blog legendaris ini. Nah, ini dipasang seperti ini, Mas. Ya. Nah, dalam video pembelajaran sebelumnya, Anda sudah dikasih tahu oleh rekan saya bagaimana cara memasang Facebook fanpage ini di blog Anda, ya sangat mudah dipasang, ya, sehingga pembaca blog Anda bisa melike artikel Anda. Atau ini misalnya contoh lainnya, Amy Porterfield, ya di like, bisa kita like, sehingga membuat pembaca Anda bisa melike artikel Anda hanya dari sini. Ya. Nah ini blog-blog luar negeri ini semua sudah dikasih social sharing seperti ini Mas. Ya. Jadi itulah ya cara meningkatkan liker followers ya. Jadi setelah likersnya banyak, followernya banyak, kemudian ya Anda harus sering sharing konten supaya sekali lagi tadi pembaca blog Anda juga makin meningkat. Terima kasih, kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran online berikutnya setelah ini.